Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kitab Shorof yang bernama Al-Amsilatut Tasrifiyah. Ini kitabnya karangan Al-Ustadz Al-Fadil Al-Alam Al-Kamil Syekh Muhammad Maksum bin Ali. Ini tujuan saya menjelaskan ini karena saya kebetulan sedang mengajar di madrasah. Jadi biar sedikit mempersingkat waktu ketika pertemuan, maka tujuan saya untuk merekam ini agar siswa yang saya ajar tidak terlalu banyak penjelasan di kelas, tapi bisa mendengarkan atau menyimak penjelasan saya cukup dengan di rumah saja. Oke. Untuk pada penjelasan awal ini saya ingin membahas tentang Al-Babul Awal Minas Sulasil Mujarrad atau halaman 2. Mungkin yang sudah punya kitab bisa dilihat halaman pertama ini. Kemudian kita perhatikan, saya juga sudah menulis di dalam di belakang saya ini papan tulis bahwa di situ bab awal dalam Sulasi Mujarrad. Terus di situ ada 6 lafal: fa'ala, nasoro, madda, sona, ghaza, amala. Saya hanya ingin menjelaskan pada tulisan dari sisi kanan pada buku tersebut. Di situ terdapat tulisan sahih, fa'ala sahih, nasoro itu sahih, madda mudha'af, sona ajwaf, ghaza adalah nakis, sedangkan amal adalah mahmus. Saya ingin sedikit menjelaskan di sini kenapa fa'ala nasara itu sahih, kemudian madda itulah mudha'af, sona adalah ajwaf, ghaza nakis, mahmus adalah amal adalah mahmus. Yang pertama adalah sahih. Jadi sahih itu secara bahasa bisa diartikan tidak ada apa-apa, artinya sahih, sah, sehat, atau dalam arti lain tidak. Kalau dulu saya bisa mengartikannya tidak ada penyakit, sehat, sahih, benar. Kemudian yang mudha'af itu ya bisa saya tulis mudha'af ini. Kalau diartikan secara bahasa, mudha'af itu artinya rangkap, ya, rangkap. Kemudian ajwaf itu kalau secara bahasa diartikan tengah, jaufun itu tengah. Kemudian yang selanjutnya adalah nakis. Nakis ini adalah kurang. Kemudian mahmus itu dari kata lafal hamzah atau hamaza. Ini berarti terdapat huruf hamzahnya. Jadi biar kita lebih mempermudah untuk mengetahui mudha'af itu bagaimana, ajwaf itu bagaimana, nakis itu bagaimana, mahmus itu bagaimana, maka kita harus lebih tahu terlebih dahulu apa itu mudha'af, apa itu ajwaf, nakis, dan mahmus. Ini perlu kita ketahui dulu. Mudha'af dalam secara bahasa artinya rangkap. Rangkap maksudnya bagaimana, itu adalah double. Nah, kenapa madda disebut mudha'af? Ternyata madda ini berasal dari lafal madada. Kenapa berasal dari madada? Di madda ini sebenarnya dari lafal madada. Kenapa menjadi madda? Karena di sini ada 2 huruf yang sama, maka secara kaidah i'lal dal ini diidghamkan menjadi madda. Ini prosesnya kalau dalam lebih panjang menjadi dalam proses i'lal panjang menjadi madda. Kemudian yang selanjutnya adalah ajwaf. Di sini kalau dalam kitab dia tertulis ajwaf wawi.
Ini sengaja saya tulis ajwaf dulu karena memang kita harus tahu dulu ajwaf artinya adalah tengah. Sedangkan di kitab tertulis ajwaf wawi. Kenapa disebut ajwaf wawi? Ajwaf tadi saya sampaikan bahwa ajwaf adalah tengah. Maka lafal yang tengah ini dari lafal sona, yang tengah ini berupa alif, berasal dari huruf wawu. Berarti sowana. Inilah disebut ajwaf wawi. Kenapa? Karena huruf yang tengah ini berasal dari huruf wawu. Menjadi sona berasal dari sowana. Selanjutnya nakis. Nah, nakis saya tadi sampaikan secara bahasa artinya adalah kurang. Kenapa disebut nakis? Ini di dalam kitab tersebut dituliskan nakis wawi. Nakis wawi, nakis itu kurang. Kurang dalam arti di sini maksudnya adalah berada di akhir. Ya. Ketika lafal tersebut di akhirnya berupa huruf ilat, maka ini adalah disebut dengan nakis. Maka lafal ghoza ini adalah nakis wawi yang berasal dari kata ghozawa. Nah, ini ghozawa. Selanjutnya mahmus. Mahmus tadi saya sampaikan bahwa mahmus secara bahasa adalah hamzah. Lafal amala disebut mahmus. Kenapa disebut mahmus? Dalam kitab ditulis mahmus fa. Karena lafal amala ini huruf yang depan berupa hamzah. Kenapa disebut mahmus fa? Di situ ada fa. Ya, dalam kitabnya tertulis mahmus fa karena awalnya huruf pertamanya adalah berupa hamzah, maka disebut mahmus fa. Kenapa disebut mahmus fa? Fa ini dari mana? Nah, kita lihat di sini. Fa'ala. Fa'ala ini adalah sebagai wazan atau patokan atau ukuran standarnya lafal, maka fa'ala. Kalau seandainya hamzah ini berada di tengah, maka disebut mahmus ain. Ini kalau seandainya hamzah ini berada di tengah. Kalau hamzahnya ini berada di belakang, maka disebut mahmus lam. Nah, ini bentuk mahmus ada 3, mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. Contoh yang mahmus ain misalkan seperti nanti yang ada di bab-bab selanjutnya ada mahmus. Kita mungkin bisa melihat pada halaman selanjutnya ada wa'ada. Ini adalah mahmus ain. Selanjutnya ada nasya'a. Ini adalah mahmus lam. Oke. Ini tentang bentuk lafal yang ada di bab awal. Ini kenapa dinamakan sahih, ini mudhoaf, ini ajwaf, ini nakis, ini mahmus. Ya, karena bentuk lafal-lafal tersebut adalah satu, mudhoaf itu karena ada huruf yang sama, rangkap. Ajwaf itu karena tengahnya berupa huruf ilat. Ya, tadi belum saya sampaikan bahwa ajwaf itu tengahnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Nah, di sini perlu saya sampaikan biar lebih jelas lagi. Ajwaf ini berupa huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu adalah wawu atau iya atau alif. Nah, ajwaf ini huruf yang tengahnya ini berupa huruf ilat. Kalau ajwaf wawi, maka huruf ilat, huruf tengahnya, huruf yang di tengah huruf ilat tersebut adalah berupa wawu. Kalau yang di tengah ini berupa ya, maka disebut huruf ajwaf ya'i karena tadi ada wawu.
Ini contohnya. Kalau yang ya, contohnya misalkan saro. Ini disebut ajwaf ya'i. Ajwaf ya. Kenapa? Saro aslinya sayaro. Nah, ini ajwaf ya. Nih. Jadi ajwaf itu intinya adalah huruf yang tengah berupa huruf ilat. Kalau yang akhir berupa huruf ilat disebut dengan nakis. Nakis contohnya tadi yang goza aslinya gozawa. Ya, goza aslinya gozawa. Nakis ini nakis wawi, nakis wawu. Huruf terakhir ini berupa wawu. Disebut nakis wawi. Kalau karena disebut tertulis nakis wawi, maka aslinya alif ini adalah wawu. Selanjutnya, karena ini huruf berupa huruf ilat yang di akhir, huruf ilat tadi ada 3. Kalau huruf terakhir itu berupa ya, maka disebut nakis ya'i. Contohnya lagi bersama dengan ini saro. Nah, seperti ini. Ini aslinya adalah saroya. Saroya. Maka lafal saro ini huruf terakhirnya berupa ya disebut nakis ya'i. Jadi kesimpulannya adalah begini, setiap lafal yang tidak berupa mudhoaf, tidak berupa ajwaf, tidak berupa nakis, tidak berupa mamus, maka disebut dengan shahih. Shahih itu berarti lafal huruf 3 salah fa'ala atau nasoro ini tidak berupa huruf ilat atau tidak berupa hamzah dan tidak berupa mudhoaf. Itu disebut dengan nakis. Nasoro itu adalah nun, shad, ra. Tidak berupa wawu, huruf ilat, tidak berupa ya, tidak berupa mudhoaf, tidak rangkap, tidak ada huruf ilatnya, tidak ada hamzahnya. Maka disebut dengan shahih. Kalau mudhoaf itu rangkap, ajwaf itu tengah, nakis itu kurang, hamzah itu berupa mahmus itu berupa hamzah. Mungkin ini sekilas tentang penjelasan bina atau bentuk lafal yang tertulis di sampingnya ada mudhoaf, ada ajwaf, ada nakis, ada mahmus. Ini penjelasannya tentang bentuk lafal tersebut. Jadi ini jadi dari penjelasan ini nanti saya cukupi dulu. Untuk selanjutnya nanti kita bisa bahas lebih lebih luas lagi, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.